PDI Perjuangan disebut telah menunjuk Pramono Anung dan Rano Karno untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memerintahkan Pramono sebagai calon gubernur di pemilihan gubernur Jakarta 2024. Hal tersebut dibenarkan oleh Bendahara Umum PDIP Oli Dondo Kambe. Dirinya ditanya apakah kepastian mengusung Pramono Anung berdasarkan perintah Megawati. Oli mengatakan Pramono Anung dan Rano Karno akan mendaftar besok pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ke KPU Jakarta. Oli juga mengatakan Pramono telah menyampaikan hal itu kepadanya. Hal itu sekaligus memastikan bahwa PDIP tak bakal melakukan pengumuman lanjutan. DKI bersama Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan akan langsung didaftarkan ke KPU daerah masing-masing. Namun, Oli enggan menjawab soal alasan PDIP akhirnya urung memilih Anies. Dia bilang hal itu merupakan kewenangan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mari kita ulas sosok bakal calon wakil gubernur Jakarta yaitu Rano Karno. Rano Karno tidak hanya dikenal sebagai aktor, tetapi juga sebagai sutradara, penulis naskah, dan kemudian terjun ke dunia politik, menjabat sebagai wakil gubernur dan gubernur Banten. Rano Karno adalah salah satu nama besar di dunia perfilman Indonesia yang kemudian bertransformasi menjadi seorang politisi. Ia dikenal luas melalui perannya sebagai Sidul dalam serial televisi Sidul Anak Sekolahan yang sangat populer di era 90-an hingga awal 2000-an. Sebagai pemeran utama sekaligus penulis skenario dan sutradara, Rano Karno berhasil menciptakan karakter yang ikonis, seperti maknya, Mandra, Zainab, dan Sarah. Serial ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu tontonan yang paling ditunggu pada masanya. Sidul Anak Sekolahan dianggap sebagai salah satu karya terbaik dalam sejarah perfilman dan televisi Indonesia. Serial Sidul Anak Sekolahan kemudian dilanjutkan dengan beberapa sequel dan film layar lebar seperti Sidul The Movie pada tahun 2018 dan Sidul The Movie 2 pada tahun 2019 yang tetap mendapatkan antusiasme tinggi dari penonton. Rano Karno mulai terjun ke dunia politik pada tahun 2008. Karir politiknya dimulai saat ia terpilih menjadi wakil Bupati Tangerang mendampingi Bupati yaitu Ismet Iskandar. Dalam posisi itu, Rano Karno mulai dikenal sebagai seorang politisi yang dekat dengan masyarakat dan aktif dalam berbagai program pembangunan. Karir politiknya semakin naik setelah ia terpilih sebagai wakil gubernur Banten pada tahun 2012 mendampingi Gubernur Ratu Atut Khosia. Namun perjalanan politik Rano Karno mengalami perubahan yang sangat signifikan ketika Ratu Atut terjerat kasus korupsi pada tahun 2014 yang membuatnya diberhentikan dari jabatannya. Akibatnya, Rano Karno diangkat sebagai pelaksana tugas Gubernur Banten dan kemudian diangkat secara resmi menjadi Gubernur Banten hingga tahun 2017. Selama menjabat sebagai Gubernur Banten, Rano Karno menghadapi berbagai tantangan. Salah satu fokus utamanya adalah membenahi sektor infrastruktur dan pendidikan di Banten yang selama ini selalu menjadi isu kritis di provinsi tersebut. Ia juga berusaha untuk meningkatkan transparansi pemerintah dan memberantas korupsi, mengingat citra pemerintahan Banten yang sebelumnya kerap dikaitkan dengan kasus korupsi. Rano Karno berupaya melakukan reformasi birokrasi dan menggenjot pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan. Ia juga menginisiasi berbagai program kesejahteraan sosial untuk masyarakat Banten. Namun, kiprahnya menjadi seorang gubernur tidak lepas dari kritik terutama terkait masih adanya masalah ketimpangan pembangunan di beberapa daerah. Pada Pilkada Banten 2017, Rano Karno mencalonkan diri sebagai gubernur untuk periode berikutnya, namun ia kalah dari pasangan Wahidin Halim dan Andika Hasrumi. Kekalahan ini menandai akhir dari kiprah Rano Karno sebagai kepala daerah. Setelah menyelesaikan masa jabatannya di dunia politik, Rano Karno kembali aktif ke dunia hiburan. Ia melanjutkan proyek Sidul, termasuk memproduksi film lanjutan dari serial tersebut. Kembalinya Rano Karno ke dunia perfilman disambut baik oleh para penggemarnya yang merindukan nostalgia cerita Sidul.
Keberhasilan Sidul the Movie menjadi bukti bahwa karakter dan cerita yang dibangun oleh Rano Karno masih memiliki tempat di hati penonton Indonesia. Selain itu, kembalinya Rano Karno ke dunia hiburan menunjukkan dedikasinya yang tinggi terhadap dunia seni peran yang telah membesarkan namanya. Di dunia politik, Rano Karno menunjukkan bahwa seorang seniman juga bisa berperan dalam memerintah dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Meskipun kiprahnya sebagai gubernur tidak selalu mulus dan penuh tantangan, upayanya terus untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Banten patut diapresiasi. Rano Karno adalah salah satu ikon seni dan politik di Indonesia. Perjalanan karirnya yang dimulai dari dunia hiburan hingga terjun ke dunia politik menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang multitalenta dan berdedikasi tinggi. Sebagai aktor, sutradara, dan penulis, Rano Karno telah menciptakan karya yang dikenang sepanjang masa. Sebagai politisi, ia juga telah berusaha memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan kesejahteraan. Kiprah panjang Rano Karno dalam dunia hiburan dan politik menjadikannya salah satu tokoh yang paling berpengaruh di Indonesia, dan juga pengaruhnya dalam dunia perfilman serta jejaknya dalam politik akan terus diingat dan memberikan inspirasi bagi generasi mendatang.